Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini bertemu lagi dengan channel kesayangan kita, Koper Muslim. Hari ini kita kedatangan tamu Al-Ustadz Haji Zainuddin SHI. Beliau adalah Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera atau AMTAS. Kita akan berbincang dengan beliau terkait masalah problematika umroh terkait dengan terhalangnya banyak jemaah berangkat ke Tanah Suci dalam situasi COVID-19 ini. Yuk simak program Cakap-Cakap dari Koper Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah sehat. Sudah 4 bulan gak berangkat umroh, gimana perasaannya Ustadz? Wallah, rindu yang tidak terukur, amat dan sangat luar biasa. Rindu Ustadz ya. Rindu. Jadi katanya Ustadz, kalau kita belum berangkat, itu hanya perasaannya kepengen berangkat. Iya. Tetapi bagi orang yang sudah berangkat ke Tanah Suci, terus tiba-tiba nggak berangkat ke sana lagi, maka Ustadz itu rindu. Betul. Ya, kalau rindu berarti luar biasa kepengen ke sana kan. Ustadz kapan terakhir di Tanah Suci? Saya terakhir ke Tanah Suci itu akhir Januari. Iya, akhir Januari ya. Iya. Masya Allah, sekarang sudah Juni Ustadz, 5 Iya. bulan Ustadz. Betul, nggak salah. Masya Allah. Ustadz, ceritakan sedikit Ustadz. Ustadz kan Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera. Betul. Atau AMTAS. Iya. Apa sih AMTAS itu Ustadz? Nah baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dengan saya Haji Zainuddin SHI, Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera. Iya. Nah, AMTAS ini sendiri adalah sebuah badan hukum atau sebuah organisasi di mana yang bergabung di dalamnya itu adalah pelaku-pelaku usaha atau biro perjalanan haji dan umrah. Iya. Hanya Ya. biro perjalanan haji dan umrah atau ada biro yang lain? Inbound, outbound gitu? Ya, juga di dalamnya ada inbound dan outbound. Iya. Intinya wisata muslim Iya. tour itu dia. Iya. Jadi yang tergabung di dalam AMTAS itu sampai hari ini lebih kurang ada 61 travel. Masya yang Allah. tergabung di dalam Dari daerah mana saja itu Ustaz? Itu ada dari Sumatera Utara, Iya. kemudian Banda Aceh, Iya. dan Jambi. Masya Allah. Jadi ada beberapa provinsi ya Ustaz ya? Betul. Ya. Jadi Ustadz Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera. Nah, dengan anggota yang cukup banyak dari beberapa provinsi itu, kira-kira keluhan lah kalau boleh dibilang, keluhan teman-teman pemilik travel ini apa sih Ustadz? Nah baik, dengan situasi dan kondisi, tapi selaku pelaku usaha muslim, kita Iya. harus benar menyadari bahwa kaidah tauhid mengatakan an-nasu bitafkir wallahu bitakdir. Iya. Artinya kita manusia ini hanya mampu untuk segala sesuatu mengandalkan pemikiran. Betul. Akan tetapi Allah dengan ketentuan dan ketetapannya. Iya. Dengan situasi dan kondisi hari ini, teman-teman pelaku usaha biro perjalanan haji dan umroh maupun wisata muslim tour, hari ini berkeluh kesah karena apa yang tidak pernah mereka impikan, apa yang tidak pernah mereka bayangkan, namun terjadi situasi dan kondisinya sehingga usaha itu terancam pailit, usaha itu terancam tutup, bangkrut dan lain sebagainya. Dengan situasi dan kondisi COVID-19 gitu. 27 Februari Ustadz, itu hari yang nggak bisa kita lupakan. Kenapa? Betul. Karena 27 Februari pemerintah Arab Saudi dengan secara gamblang ya, Malik Salman atau Raja Salman mengeluarkan surat resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa Arab Saudi menutup sementara pengiriman atau penerimaan jamaah umroh. Itu 27 Februari dan kita nggak pernah tahu kapan ini selesai Ustadz. Nah, Februari kita hitung ya, Februari, Maret, April, Mei, ya itu masuk masa Ramadan. Betul. Berarti ada 3 bulan yang memang sudah berjalan tidak bisa berangkat umroh. Nah, sesuai dengan kebiasaannya maka jumlah jamaah yang berangkat ini kan ribuan Ustaz. Betul. Nah, mereka ini kan galau nih Ustaz. Sudah bayar kepada biro perjalanan, sudah pada bayar kepada travel tapi tak berangkat. Ini Ustaz gimana? Apakah di travel Ustaz sendiri ada nggak jamaah yang meminta kembali uangnya? Oh, baik. Ini adalah satu cobaan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya.
Jadi selaku hamba Allah, selaku hamba yang yakin kepada Allah, kita tidak boleh berkeluh kesah karena kita yakin ini semuanya adalah cobaan. Masya Allah. Jadi kita selalu memahamkan dan menyadarkan kepada jemaah, Iya. jangan karena cobaan yang Allah hadapkan kepada kita, lantas semangat ibadah kita pupus. Jangan gara-gara cobaan yang Allah hadapkan, semangat ibadah kita kendur. Betul. Itulah yang kita pahamkan kepada jemaah, kepada masyarakat yang sudah mengagendakan dan merencanakan diri dan keluarganya untuk menunaikan ibadah umrah gitu. Kalau di travel Ustadz, sejak Februari lah timbulnya pelarangan pengiriman jemaah umroh ini. Sampai hari ini yang sudah mendaftar, sudah bayar, tapi tak jadi diberangkatkan gara-gara pemberhentian ini. Udah berapa banyak Ustadz? Oh baik. Kalau menurut hemat saya itu ada 4 grup. Iya. 4 grup ini terdiri hampir 200 peks jemaah Iya, yang Masya gagal Allah. berangkat dengan situasi dan kondisi yang berlaku hari ini. Itu Ustadz sudah beli tiket ya? Ya, itu kita sudah booking tiket, ada sebagian bahkan sudah deposit hotel. Masya Allah. Nah, itulah situasi dan Uang kondisi. jamaah sudah ditransfer ke Arab Saudi Iya. untuk membooking hotel. Betul. Sudah dibelikan tiket. Iya. Artinya uang yang jamaah bayarkan kepada Biro Ustadz, travel Ustadz, itu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Sudah. Bahkan sudah kita eksekusi ke pihak ketiga. Terus kan mereka ini nggak jadi berangkat. Ya. Mereka minta uang pulang atau gimana Ustadz? Nah, memang sebagian, artinya kalau kita persentase ada sekitar 20%-an Iya. yang berharap uangnya kembali. Tapi kita pahamkan bahwa Iya. ingatlah ketika kita melakukan sesuatu, niat itu sudah dihitung ibadah. Ketika kita meyakinkan bahwa mau melakukan sesuatu berniat saja, itu sudah dinilai Allah dengan nilai ibadah. Nah, jadi kita pahamkan kepada jemaah, ketika jemaah meminta uangnya kembali, maka niat itu tentunya hapus dari hadapan ilahi Rabbi. Ikhtiar dianggap tidak sempurna. Kenapa? Karena mengurangi nilainya. Gitu. Iya. Terus gini, apa solusi yang Ustadz berikan kepada jemaah? Atau kan di Amtas punya kebijakan nih? Ya, kira-kira apakah berlaku seragam kepada semua biro tadi? Ya, dengan adanya penundaan keberangkatan ini, apa yang travel ini lakukan kepada jemaahnya Ustadz? Apakah memberikan hanya maklumat atau memberikan refund malahan? Gitu? Apa kira-kira Ustadz? Nah, yang perlu kita pahami yang pertama bahwa kegagalan jemaah berangkat bukan manipulasi dari kita sendiri selaku pelaku perjalanan biro wisata. Namun yang perlu kita pahamkan bahwa ini sudah merupakan hak veto kebijakan otoritas Saudi. Betul. Dengan situasi dan kondisi mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, kita harus patuh kepada kebijakan otoritas Saudi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar memahamkan kepada jemaah bahwa situasi dan kondisi ini bukan rencana kita. Betul. Bukan agendanya kita. Betul. Tetapi memang sudah merupakan ketentuan dan ketetapan yang kuasa bahwa tak seorang pun mampu untuk menghempang itu. Iya. Maka kita di kekeluargaan Amtas sendiri sudah bangun satu kebijakan agar terjadi pemerataan dalam sebuah kebijakan yang hendak dan akan diambil. Maka yang pertama kita pahamkan kepada seluruh jemaah bahwa dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini maka akan terjadi volume yang menumpuk nantinya di awal musim. Betul. Jadi ketika Dari yang tertunda sekarang ini dari yang tertunda sekarang ini. Jadi ketika kalau itu nanti kita ambil, kalau itu nanti kita kita penalti, kita stop sehingga keuangan itu kita tarik, ini otomatis pasti akan menjadi problem baru ketika di awal musim. Betul. Sebab akan terjadi penumpukan jemaah yang pasti membutuhkan pesawat, seat yang luar biasa jumlahnya, hotel yang luar biasa jumlahnya. Nah, kalau kita ini deposit kita tarik atau pembayaran kita tarik, ini pasti akan timbul masalah baru ketika jemaah mau berangkat, maka tidak akan mendapatkan seat. Ketika jemaah mau berangkat, maka tidak akan mendapatkan hotel sebab pada bulan itu pasti terjadi penumpukan dan ini merata. Iya. Ustadz, kemarin Kementerian Agama sudah mengeluarkan PMA nomor 494 bahwa haji dari Indonesia itu ditunda. Tidak ada pemberangkatan jamaah tahun ini. Nah, tentu kalau haji saja tak berangkat tahun ini, macam mana pula umroh, Ustaz? Baik, kita yakin, kita percaya bahwa tentu kan ada beda haji dengan umrah. Karena haji ini dikelola oleh negara. Sedangkan umroh itu dikelola oleh swasta. Yang pasti ruang lingkupnya lebih mudah
Iya. Kalau dibanding yang dikelola oleh negara dengan yang dikelola oleh swasta. Iya. Kalau negara pengelolanya terbatas. Betul. Sedangkan kalau swasta ini pengelolanya kan banyak. Betul, gitu. betul. Jadi kita yakin, kita percaya dan kita optimis. Iya. Pasti ada beda. Iya. Jika haji dengan situasi dan kondisi yang terlalu mepet, Iya. kita pikir itu kebijakan yang bijak diambil oleh pemerintah. Betul. Dari sejak dini mereka sudah eksekusi, sudah Iya. putuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Iya. tahun ini. Tapi saya sendiri optimis. Rekan-rekan yang ada di atas optimis bahwa umroh insya Allah. Ustadz, Ya, kasih saya clue atau bocoran. ya, Kalaupun sahabat muslim nih ya, Betul. ini kan nunggu nih. ya, Macam saya pun udah rindu banget ke ke tanah suci. ya. Kira-kira kalau kita hitung, ini haji akan dimulai bulan Juni, Juli, Agustus. Siap. Kira-kira ya, kalaulah keadaan ini cepat normal di Arab Saudi, kira-kira bocorannya estimasi lah. Ya. Kapan lah mulainya umroh nanti itu, Ustaz? Nah, kita yakin, kita percaya belajar dari masa yang sudah kita tinggalkan. Insya Allah jika tidak ada halangan dan rintangan sesuai dengan bocoran yang kita terima dari Iya. vendor-vendor kita di penerbangan, Iya. itu awal September insya Allah Sudah mulai ya? sudah normal. Berarti itu sebentar lagi, Ustaz. Sebentar Ini- lagi tidak terasa. Nah, sekarang begini, ini sekarang sudah Juni, Ustaz. Ya, udah Mas. Juni. Berarti bagi rekan-rekan atau sahabat muslim yang ingin umroh, Ya. ya, sudah bisa lah mendaftar sekarang, Ustaz. Tak salah lagi. Masya Karena Allah. begini, apapun ceritanya, situasi jangan kita jadikan modal untuk pupusnya semangat juang kita dalam ibadah. Artinya giroh untuk beribadah itu tetap ditumbuhkan ya. Iya, maka pesan kami kepada sahabat muslim dimanapun Anda berada, Iya. ketika sudah kemampuan ada pada kita, Iya. keinginan itu sudah lahir dalam sebuah niat dalam hati, maka Iya. segera akan sempurnakan niatkan itu. Berarti saat ini Iya. sahabat muslim yang udah kepengen umroh Iya. boleh mendaftar, Ustaz. Silahkan mendaftar dan carilah travel-travel yang terdekat dengan sahabat muslim dimanapun Anda berada. Ya, kedepankan kalau bisa travel yang dicari itu pastikan dia itu terdaftar sebagai anggota di Antas. Masya Gitu. Allah. Ustaz, Ya, ini kurs dolar masih tinggi. ya, Ya, kemudian protokol kesehatan juga menuntut kepada kita calon jamaah ya, ataupun biro perjalanan itu harus ada biaya-biaya ekstra. Misal ya nanti saya dengar bahwa pemerintah Saudi membutuhkan surat keterangan bebas corona, Iya. bebas COVID-19, Iya. atau nanti pemeriksaan swab dan sebagainya. Ini kan biaya-biaya, Ustaz. betul. Berarti untuk tahun depan biaya nggak seperti biasa dong, Ustaz ya? Ya, jadi kita mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, Iya. situasi dan kondisi yang berlaku itu pasti ada akibat. Karena ada sebab maka terjadilah sebuah akibat. Iya. Saya pikir kalau penambahan itu tidak akan jadi masalah kepada jemaah. Karena kita yakin kalau jemaah itu sudah bulat, sudah kuat iktikadnya untuk sebagai tamu Allah, seperti apapun saya pikir biaya tidak akan menjadi masalah. Allah pasti akan mudahkan. Siapa saja yang Harus optimis, Ustaz. harus optimis. Nah, Karena kita yakin bahwa innani fi zanni abdi, kata Allah. Kalau kita yakin nanti aku nggak mampu, nanti aku kesulitan begadang segala macam, maka itulah yang akan ditemui. Tapi ketika mampu kita membangun, aku harus yakin, aku harus bisa. Ini pasti mudah, ini pasti bisa. Yakin kita, Allah akan berikan kemudahan itu. betul. Berarti saya bisa men-announce kepada seluruh sahabat muslim Ya. yang sudah punya niat, yang sudah punya kemampuan segera mendaftar umroh. Segera akan mendaftar. Jangan menunggu. Iya, karena kalau kita menunggu, umpamanya hari ini kita sudah punya kesiapan dari sisi materi. Iya. Ini belum buka, nanti aja lah aku daftar di November, nanti Iya. aja lah aku di Desember. Mendaftarnya di November, tapi pasti tidak akan bisa berangkat di November. Kenapa? Karena yang gagal Sudah menumpuk berangkat itu jemaah sudah ya? menumpuk. Masya Jadi Allah. segerakan hari ini. Jangan Daftarkan. ditunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Baik. Segera pastikan tanggal keberangkatan. Begitulah kira-kira. Tapi kan dengan penambahan biaya, dengan kurs dolar, tentu mungkin ya Ustadz, tahun depan biaya umroh itu akan ada kenaikan. Pasti, tapi kita yakin, kita percaya bahwa Allah pasti akan beri kemudahan. Insya Allah. Pasti. Baik. Ya. Luar biasa cakap-cakap kita dengan Ustadz kita ini. Ya. Baik Ustadz, terima Ya. kasih atas atensinya dalam program cakap-cakap di Koper Muslim. Siap. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya Rabb. Baik sahabat muslim, demikian cakap-cakap kami bersama Ustadz Haji Zainuddin SHI, Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera, yang menaungi lebih dari 60 travel di Sumatera. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat pesan Ustadz tadi, jika antum sudah memiliki niat untuk berangkat umroh, jangan ditunda.
COVID-19 pasti berakhir, tetapi niat ibadah harus kita tuntaskan. Ya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.